persiapan panen hasil belajar nanti di lokasi 7, kota karya 7 ya, yang akan direncanakan April ya Pak ya, tengah April. Kemudian pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak selama belajar itu tentang kemarin aturan apakah benar dilakukan Pak Bisa tadi. Kemudian kita cek apakah Pak Bisa memakai kemudian refleksi tentang penerapan Bapak bicara apakah dalam undang-undang ini sudah mengalami perubahan atau berdampak pada dia berdampak pada semua. Kemudian saya akan melakukan penilaian pemetaan aset, yaitu dengan Bapak Ibu melakukan diskusi apa yang sudah ditentukan ketika diterima dan dilaksanakan sebagai PNA Bapak ya. Kemudian dalam penentuan aset itu di dalamnya itu nanti Bu ada notulen. Jadi Pak Minjan itu ada notulen, kemudian siapa saja yang berbicara, ide-idenya harus ada. Kemudian dilakukan audit kegiatan yang lengkap semua. Kemudian ada hasil pemetaan itu apa saja hasilnya. Kemudian dibuat hasilnya. Kalau selain itu yang Bapak buat juga dalam bentuk PDF lengkap semua. Baru ada satu dokumen sama saya, hard copy-nya dikirim sama Bapak yang dalam itu. Begitu Bu, izin untuk mewawancarai Pak Bisa dulu ya. Oke, silakan Bu. Iya. Kemudian untuk mengetahui Bu absen dari daftar begini. Kemudian ini seperti biasa Bu. Itu bahan-bahan yang akan didiskusikan. Selamat pagi Pak Bisa, sehat? Sehat. Luar biasa ya Pak ya. Hari ini PI 6 kita yang terakhir nih Pak, penilaian yang paling penting itu di PI 2 dan PI 3. Harapan saya pasti Bapak sudah persiapkan diri ya Pak ya. Yang pertama sesuai tadi dengan tema kita dan fokus kita, yaitu ingin saya mengetahui apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ya, dan menanyakan apa rencana tindak lanjut Bapak dari pendampingannya PI kemarin. Kemudian apa yang dianggap sudah pencapaian yang sudah Bapak lakukan dalam 1 bulan ini Bapak anggap berhasil. Silakan. Terima kasih sebelumnya buat BPP terus yang sudah meluangkan waktu sampai hari Sabtu ini yang jauh-jauh untuk ke sekolah kami dan mau pendampingan untuk ini. Jadi sejauh ini setelah mengikuti berbulan ini di hal yang sudah saya alami dan saya lakukan di dalam sekolah ini, yang pertama sampai saat ini percayaannya tentang sistem pendidikan di berpihak pada anak selalu itu dengan melibatkan anak dalam segala hal, dan terutama masalah bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Dan yang kedua yang sudah saya terapkan pertama di akhir ini yaitu tentang pemetaan aset berbasis kekuatan di sekolah kami ini. Jadi kami sudah rapat dengan kepala sekolah, majelis guru, dan juga kelas atas dalam rangka prakarsa perubahan. Jadi untuk hal 1 bulan terakhir ini kami sudah merancang tentang prakarsa perubahan yang saya cetuskan dan saya buat, dan kebetulan kepala sekolah juga mendukung, masyarakat juga mendukung, Dewan Guru juga mendukung, dan juga anak-anak yang saya survei dan langsungkan bermusyawarah dengan perwakilan kelas tinggi, dan setiap kelas rendahnya saya jumpai setiap kelasnya. Jadi prakarsa perubahan itu tentang bagaimana menerapkan disiplin positif sehingga anak ini nanti tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter dan juga bertanggung jawab, dan juga melekat pembelajaran di dalam dirinya itu tentang masalah belajar sepanjang hayatnya. Jadi sehingga dia nanti mengingat dari awal, dari diri sekarang ini, dan untuk masa depannya nanti kelak nanti dia sudah menjadi manusia yang bisa bertanggung jawab baik bagi dirinya maupun untuk masyarakat di kemudian harinya. Jadi dan imbasnya yang saya perbuat, salah satu contohnya saya sudah bisa menyampaikan ataupun memberikan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya, itu semua berkat pendidikan yang saya terima di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Jadi ternyata setelah kita mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata banyak yang salah selama ini.
Jadi dengan adanya pendidikan guru penggerak yang saya dapat ilmunya baik dia dari LMS, baik dari pendampingan individu, lokal karya, fasilitator, dan juga instruktur, ternyata untuk menjadi seorang pimpinan harus bisa mampu mensupervisi rekan sejawatnya. Jadi dengan adanya supervisi ada juga perubahannya, sehingga rekan sejawat saya sudah mulai menerapkan tentang bagaimana mengajar yang sesuai dengan yang kita harapkan untuk selanjutnya. Dan imbasnya pengalaman yang saya alami pada saat ini dengan adanya pendidikan guru penggerak ini mungkin salah satu kunci ya Bu. Saya terpilih menjadi salah seorang pembuat soal tingkat kecamatan. Dan ibu ini guru kepala sekolah yang langsung menjelaskan ibu ini tidak menawarkan katanya. Tapi mereka yang karena belakang dia sedang guru penggerak ya. Jadi itu kan Bu yang bisa saya sampaikan, tapi khususnya untuk tidak lanjut ke depannya, saya berharap walaupun nantinya pendidikan guru penggerak ini berakhir, saya akan berusaha menciptakan ataupun berinovasi melakukan perubahan ke depannya, karena mungkin tidak 100% saya menjalani di dalam proses pembelajaran di sekolah karena aktivitas saya yang sibuk tentang ada lagi pembelajaran ini. Jadi kalau sudah selesai nanti jadi saya fokus dengan sekolah saja. Jadi intinya apapun yang saya kerjakan mudah-mudahan setiap prakarsa perubahan nantinya untuk menunjang pendidikan yang lebih maju di sekolah kami. Itu harapan saya. Wah, dari saya kita kasih apresiasi ya Bapak dan saya mencari banyak kemajuan. Tapi ada sedikit hati saya. Bapak sudah bisa mulai dengan supervisi kawan-kawan. Kira-kira kita ceritakan bagaimana Bapak mensupervisi kawan-kawan itu, apakah seperti supervisi yang dilakukan di kepala sekolah atau supervisi yang dilakukan di penggerak yang Bapak lakukan di kelas Bapak? Di mana letak bedanya? Kalau saya Bu, kalau supervisi yang saya lakukan saat ini bukan seperti antara kepala sekolah dan gurunya, bukan. Tapi yang saya lakukan masih seperti supervisi yang dilakukan sebagai yang kita pelajari di penggerak ini. Jadi antara mitra masih. Jadi Satu mitra. ya, mitra dia. Jadi saya bukan bersifat menggurui dia, tapi saya mengarahkan, memberikan arahan supaya guru tersebut mendapatkan solusi atas apa yang dia kira-kira tidak paham. Jadi sehingga kita menerapkan guru tersebut supaya bagaimana dia menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada dia di kelas yang Setelah Bapak melakukan supervisi, apa yang dilakukan sudah kalau yang saya supervisi untuk saat ini 3 orang. Tiga orang dari 3 orang ini bagaimana penilaian? Kalau penilaian saya Bu, secara jujur saya sampaikan bahwa jauh dari ekspektasi kita tentang pembelajarannya, karena setelah kita mempelajari bagaimana supervisi rekan sejawat kita kan mulai dari pendahuluan, inti dan akhir rata-rata masih menggelam dan tidak terlihat. Salah satunya contohnya biasanya kan guru memiliki judul aja. Jadi guru tidak istilahnya sebelumnya guru tidak menyampaikan apa tujuan pembelajaran ini. Yang kedua tidak mengadakan kesepakatan sebagai rambu-rambu yang harus dilakukan supaya karena kesepakatan guru dengan murid tentunya harus ada kesepakatan harus dipertanggungjawabkan pada saat pembelajaran itu sampai tercapai. Iya, lalu yang kedua yang kurangnya tentang sistem bagaimana memberikan pembelajaran itu secara berdiferensiasi. Ya, di situ masih kurang pahamnya guru-guru di tempat saya ini tentang pembelajaran berdiferensiasi itu akan dilakukan sesuai dengan minat atau kebutuhan tersebut. Jadi harapannya ke depan itulah tugas tanggung jawab Bapak ya untuk pembelajaran diferensiasi seperti yang saya lihat Bapak itu melakukan ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik, ada kelompok auditori. Kasih contoh sama kawan-kawan biar semangat. Karena saya dari ketiga yang saya supervisi kemarin itu setelah kami berbincang-bincang pada tahap observasinya ke pasca observasinya ternyata menyenangkan. Suasana kelas jadi hidup, murid pun semakin setara karena mereka biasanya kan dia pembelajaran
dari ceramah, dari surabaya ini kita terlibat dalam. Satu lagi, apakah ketika Bapak masuk di situ ada iman lain? Dari ketiga tahun awal itu iman lain? Dari kan sejauh saya Ada kepala sekolah bisa mendengar. dari umpan Bali yang pertama dari namanya guru saya ya. Nah, dari guru pertama dia mengatakan bahwa ternyata dengan mengelompokkan siswa ini ternyata lebih mudah untuk mencapai target ataupun nilai yang diharapkan, lebih mudah anak menyerapnya kalau kita menggunakan pembelajaran berdifferensiasi. Itu dari guru yang pertama. Guru yang kedua ini ternyata dengan kita memfasilitasi anak akan semakin cepat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau guru sudah memfasilitasi tentang di kelompok ini, ini apa modelnya, ini. Jadi sehingga anak lebih cepat mengerti yang disampaikan. Dan guru yang ketiga juga mengatakan kemarin bahwa pembelajaran yang ada di supervisi ini menjadi mengetahui titik kelemahan yang ingin yang ingin dikembangkan. Sekilas tadi saya lewat untuk saya jauh ke sana itu dari rumahnya kelas tinggi itu sekarang lagi les kan? Iya, les. Nanti saya lihat bentuk-bentuknya masih tetap seperti teacher center. Semua menghadap ke depan. Nah, dalam hal les itu pun bisa juga langsung berkelompok aja. Nah, jadi harapannya itu juga Pak Bincang nanti ke depannya untuk lebih bagus lagi. Jangan lagi menunggu kepala sekolah, kreativitas itu dari Bapak, ingatkan kawan-kawan, langsung berkelompok misalnya Pak. Nggak boleh lagi sebenarnya langsung kayak gitu kan, kayak gini kan kita langsung kita sesuaikan tuh ini. Harus cepat mengerti. Langsung bentuk Pak, kayak Bapak jangan buat lagi seperti itu, teacher center, langsung masuk kelompok. Bisa berapa bulan dulu? 3 bulan dulu. Setelah itu ganti lagi nanti bisa sebelah sana. Itu Pak ya, harapannya Bapak. Yang kedua saya tertarik ini Pak, Bapak katakan Bapak sudah melakukan pemetaan aset ya Pak ya. Aktor-aktor semua itu sudah Bapak lakukan ya. Ini saya tanya, apakah kekurangan dari yang Bapak sampaikan terhadap aktor-aktor itu? Dan apa yang perlu ditingkatkan ketika Bapak telah menyampaikan aset dari sumber daya sekolah ini? Maksudnya yang kekurangannya gini, kalau untuk kepala sekolah guru oke. Untuk orang tua kekurangannya untuk berkolaborasi dengan orang tua ini kekurangannya mereka rata-rata mayoritas bekerja di saat di ladang, jadi waktunya kurang. Jadi biasanya kalau dia kurang paling mereka kita menyampaikan melalui grup WA. Jadi hanya sebagian besar di situ. Nah, tapi kan mereka setuju. Cuman kalau kita tidak bertatap muka langsung kayak ini kurang enak. Di situ kekurangannya berkolaborasi. Tapi kekuatannya, saya rasa kekuatannya karena mereka walaupun tidak datang, orang tua tidak datang, tapi rata-rata mendukung. Iya. Jadi waktu Bapak membutuhkan untuk diskusi aset sekolah ini apa saja, hadirkah mereka? Kalau aktor-aktor yang hadir kemarin kan begini, saya perwakilan Kalau masalah ini berapa? ya Dulu orang tua Iya. ada beberapa ada beberapa siswa saya pilih. Kalau untuk siswa tuh lumayan banyak juga, ada 50. Iya. tidak menarik. Karena rasanya juga tahu istilahnya 5 orang dari kelas 4A, 5 orang dari kelas 4B, 5 orang dari kelas Di kelas atas namanya. Iya, 4, 5, 6. 4, 5, 6. iya, kalau di sekolah dasar dia kan itu kelas atas namanya bukan kelas Apa? 1, 2, 3 kelas bawah. Iya. Oke Pak, ketika Bapak menyampaikan diskusi tentang aset sekolah, saya juga ingin tahu kira-kira apa aset sekolah? Kalau aset sekolah ini kan dimulai dari modal manusianya. Manusianya ya sekolah, ada guru, wakil, lalu ada pengurus didiknya, ada orang tua, lalu ada pengawas. Ini sekolah kan? Itu di sekolah. ini satu kelemahan sih sedangkan ya sebenarnya bahkan pintu dirusak Iya, itu ya. kita sudah coba
tapi belum ada Kamu ini Pak? di sini. Yang kalau ini dia dari sini. Yang ada bubuk situ Iya. bisa dilatih jadi rumah. Cantik nggak sih? Tapi Sebelum ada yang selain itu apa lagi sekolahnya? Kekurangannya masih ada kali ya? kekurangan itu ya masalah fisik ini, Boleh masalah fisik ini masih perasaan itu seperti bakat ini. kekurangannya masih ditambah lagi ya? Yang utamanya ya bakat itu untuk lebih nyaman lagi karena anak itu kan lebih sesuai. Bagaimana kita dapat program mereka buat proposal kita juga Kalau khusus kemarin pertama juga merasakan ini karena kalau hujan kan ini kalian ngomong kebanyakan saya buatkan proposal itu seperti untuk satu sudah bulan proses berapa bulan? dia Udah ada dulu tapi tetap dimantau. cuma dia dengan dia kan saya bisa karena kayak mana pun kan harus pakai prosedur Sebulan 3 bulan. Kemudian saya bertanya yang bakal bapak itu kan nanti depannya mengenai bisa Pak Setiano Bapak sudah lulus ya hasil proposal dari dari rencana saya yang bagaimana maunya rekan sejauh ini bersama-sama untuk memajukan sekolah, jadi mewujudkan ide-ide baru tentang bagaimana program-program perubahan yang akan kita lakukan. Jadi rencana saya yang pertama yaitu kolaborasi dengan Mas Jawa, kemudian dapat mungkin dukungan dari kepala sekolah. Jadi bagaimana program-program itu seperti di modul terakhir ini kan ada setiap apa itu prakarsa perubahan itu yang mau saya dalami di karena kan prakarsa perubahan itu kan Bu yang secara otentiknya masih sah saya rencanakan yaitu buang sampah minimum satu. Bisa Iya, buang sampah minimum satu. Sebentar Mbak, latar belakangnya tujuannya apa? Latar belakangnya gini, di sini kan kadang ada namanya tiket di sini, tiket umum. Cuman kalau namanya tiket umum dia tanggung jawab itu aja. Jadi anak ada pusaka di depannya itu bukan tetap. Jadi dengan adanya program ini misalnya terinspirasi bagaimana anak-anak ini memunculkan ide sendiri supaya dia bergerak dengan kesadaran sendiri ikut terlibat di dalam lingkungan sekolah ini, dalam membersihkan lingkungan sekolah ini. Jadi dengan adanya program ini dia akan setiap harinya. Jadi di sini siswa ada di tempat ya. Nah, dengan minimum sampah satu saja diambil berarti sudah 400 sampah yang terbuang ke sampahnya. Jadi pada kedua ya 800. Jadi dengan ada jadi di sini juga melihat bagaimana tanggung jawab dia, yang disisihkan dia. Sekiranya anak sudah udah mengerti sama-sama dengan program apa yang sama Pak Sandro? Karena saya tidak ada tempat sampah. Ya. sudah ada inisiasi Dan kemarin pun saya usulkan juga kemarin PPT mendapatkan sampah. Kemudian dengan begitu apalagi Bapak tidak ada Bapak membutuhkan sendiri yaitu masih dibuang sama-sama itu. Iya, rencana saya iya. Bahkan saya kira PIN ini agak lama makan karena saya kira kita baru beberapa kali baru PI5 kemarin mau rencana saya itu sebelum ibu datang kok udah saya buat kritik seperti itu. Itu dia. Belum. iya tapi sudah ada rencana sudah disampaikan Jadi iya kalau sebatas itu aset yang sama kita udah bos kan saya siap berapa sambil di tempat itu buat kata-katanya dan membuatnya ya saya siap nanti membuatkannya dan menunjukkannya Kan bisa beda juga di depan ini selalu dibuat beda. Nanti beda kepala saya di situ baru kalau jelas visi misi ibu nanti Pak Jan buat
sisa-sisanya itu di sekolah. Terakhir ada guru dan gambar siswa sih. Bagus ya Pak. Ada itu ya. Kita kan belum ada yang ini. Ada kemarin dengan ikatan, tetapi kita dirusak. Artinya karena di sini tidak ada ijazah sekolah pagi dan saat ini bagi guru-guru ini kan karena sudah Pak Kampung nih ya yang menjadikan dari model kita sekarang ya kan. Sehingga sudah ada muncul rasa tanggung jawab di setiap kampung Sudah mulai. Iya, kalau sebelumnya kita rasa tanggung jawab itu rasanya ini rumah kita selama kita di sini. Memiliki itu tidak ada, ini kan milik sekolah. Jadi sehingga kalau apa dibiarkan pun di situ, dia itu nggak ada. Ya udah gitu. Tapi kan setelah Pak Kampung ini memberikan satu contoh dan memberikan langsung dari praktek kegiatan dia atau dari pribadi dia, sehingga kan teman-temannya itu, nanti tadi saya bilang menggerakkan, tergerak. Jadi teman-teman itu tak lagi Pak Kampung berbicara, tidak pun lagi saya ngomong, mereka sudah tergerak. Jadi ada rasa tanggung jawab ini di sekolah. Jadi itulah makanya ya banyak lah Banyak perubahan gitu ya. untuk menyayangi ya satu menyayangi milik sekolah satu kan. Jadi ataupun ada sesuatu yang rusak, ini langsung langsung telepon saya gitu. Bu, udah rusak Bu gitu. Jadi ada yang antisipasi saya itu langsung saya bilang, aku udah rusak, nanti saya Bu. Jadi saya positif memberikan kata-kata di sini ya. Kalau saya bandingkan dulu ya dengan yang belum ada guru penggerak di sekolah ini, saya tak berani Bu juga. Saya satu minggu udah jelas masuk 4 hari. Tapi setelah, padahal bukan karena saya berleha-leha ya, tapi karena sudah ada di sini Pak Kampung, saya lihat begitu jauh sekali perubahannya. Kalaupun saya sakit, kalaupun jalan rusak, saya sudah tidak, saya bisa tidak datang. Karena ada wakil. Karena ada wakil dan memang Menertibkan semua. menertibkan dan memang itu nampak. Sudah seperti kemarin, bagaimana Pak Kampung menggerakkan siswa dengan membakar sampah, kan? Terus Kenapa udah kayak sampah? Jangan yang kecil dong. ya, yang Udah bisa. yang foto yang udah dikatakan Pak Kampung. Enggak gitu ya. Nggak boleh kalau nanti mau ditembakkan. Enggak, Nah, dikontrol, menyatu dia namanya. Saya lihat lagi dengan rekan-rekan yang lain itu kan. Saya tidak datang itu Bu, tapi saya berarti saya bersyukur sama ini. Ya terima kasih Allah telah kau hadirkan satu sosok guru yang bisa merubah sekolah itu sendiri. Ya, intinya kan tidak saya lagi Bu. Kalau dulu kan saya sendiri nih. Bagaimana saya seorang kepala sekolah sama seperti yang supervisi tadi? Jauh kali beda. Jauh. Kalau saya masuk supervisi itu vakum Bu, pada takut. Saya sudah pernah itu supervisi di kelas bawah kan, nggak berani gurunya diem aja. Tapi saat saya lihat kemarin, makanya aku bilang saya lihat. Jadi bukan saya nggak datang, ya mau lihat, membuktikan. Bagaimana dia mau supervisi rekan sejalannya? Ya itu tadi itu bilang satu gini, saya lihat kadang Bu ya guru penggerak ini kan masih muda nih, yang mau diobservasi atau lebih tua dari dia, lebih senior di sekolah ini. Tetapi di dalam hal itu Pak Kampung tidak menjatuhkan, namanya dia bisa menerima apapun pendapat dari Pak Kampung dan dia ada perubahannya. Kan kalau guru yang di sini lama kayak saya lah misalnya sebelum kan dikatakan sebelum saya karena umur saya tua di sekolah itu lama. Di sini ada itu Bu, ada. Tetapi gimana Pak Kampung itu mensupervisi dia, mengobservasi dia tidak merasa direndahkan sebagai senior, tetapi apa masukan yang dari Pak Kampung dia terima. Nah, dan dia menampakkan perubahan dari hasil yang sudah disupervisi. Itu menurut Indonesia dulu bergerak. Sekarang bergerak, menggerakkan. Itu dia. Jadi dalam ketiga hal ini memang sudah saya lihat di sekolah ini. Karena saya nggak mesti orangnya ya, bahkan ada muncul gitu. Emang aku juga jadi penggerak, pengen. Dan berhasil juga Bu. Iya. Atas pimpinan Ibu Kepala Sekolah itu. Udah dua ya Pak ya. Kemarin penilaian itu udah selesai kan Pak? Penilaian seperti ini. Dan kalau model dari Ibu Kepala Sekolah, kita model ada baru Pak. Kemarin Ibu Erlina minta karena dia dipercaya di Kepala Sekolah juga. Karena melihat dia waktu Ibu Erlina disupervisi bagus. Ternyata ketika Bu Erlina supervisi kawannya senang semua. Nggak ada rasa tinggi rendah, enak gitu. Jadi dia mereka nggak ada dekat, nggak ada berat.
ada observasi, ada pasca, ada refleksi, ada pengembangan. Pokoknya dibantu dia gitu. Jadi saya mau seperti itu Bu. Saya mau pakai itu Pak Ampu gitu. Misalnya sama dengan karena kita dipersiapkan untuk jadi kepala sekolah, pengawas satu lagi. Kalau tidak bisa pengawas, tidak bisa kepala sekolah, wakil di sekolah itu yang kreatif. Ada Bu itu, Pak Linda di SMP kan kakak pendidik saya itu. Ada guru penggerak. Lalu dari disuruh tuh saya jadi pengawas kepala sekolah. Tapi dia lagi sesuatu hal wakil dari kepala sekolah bagaimana belum dipersiapkannya itu tetap dia jadi wakil dan bagus ya. Jadi banyak kawan-kawan yang menjadi guru penggerak. Nah, tidak Bu, entah saya kenal tinggi atau terlalu tahu. Kalau saya memang saya konsepkan Bapak dulu bukan sekolah. Karena P3 sekarang kan nggak boleh. Iya, kemarin ada tuh data dari dinas dan cakesan, tapi saya waktu belum ada. Jadi saya bilang ke Bapak sabar ya, karena Bapak belum SK. Tapi saya sudah belum SK itu, Bapak saya kan ini. Lupa saya ya, ibu namanya bisa berbeda kok kalian sih makan. Saya mau kasih lembarannya ke ibu atau berdua ya? Kita apa? Capsnya Iya, cepatan gue nggak bisa aku yang nanti kata ini aja yang itu ya Pak. Karena itu kan budayanya saya itu ada bapak-bapak ini cerita aja deh. Kita lanjutin ya. Oke. Iya. Keren sekali Pak ya rencana Bapak tadi ke depan sambil tadi bisa lucu ya bisa oke bagus tuh Pak. Selepas itu Bapak perlu juga bantuan dari siapa lagi orang tua kapan suruh datang ke sekolah apa yang bisa mereka kerjakan itu Bapak betul-betul aja datang ke sekolah itu bantu yang bersama orang tua memang tidak banyak sekali. Dan kemarin itu saya juga minta bantuan juga dengan orang tua tentang ketahuan saya untuk ngecek itu pelaksanaan dari orang tua. Bahkan saya nggak mau kita bantu di uangnya segini ya, saya nggak mau orang tua yang menawarkan dan saya sendiri yang ngecek memang kita bisa ikut campur tapi akhirnya Bu bukan pas petang pun kerja jadi pas petang kerja juga karena mengikat ini ada bahannya itu yang saya membuat saya bangga sampai tapi nggak usah bangga kali petangnya itu yang membuat saya bangga dengan apa kinerja tapi itu berhasil Pak bisa kendala ibu juga segala sesuatu bantuan dari kepala sekolah berikutnya Pak Kyle dia ini mau gotong royong orang tua lagi apa ya itu kan semuanya sebenarnya bagus tapi kalau mungkin bisa nanti mereka membersihkannya tugas dulu ataupun masuk cincin satu lagi sama mereka nggak nyampur lagi air itu kembali dari ke situ ya. Saya sudah beberapa kali saya itu tadi kurangnya kesadaran masyarakat yang terdekat di sini dalam sekolah ini kita nanti Bu ini nanti tiketnya dari sini ada tiket dulu gitu. Itu nanti kan guru dengan siswa itu dibersihkan toilet itu tapi nanti masyarakat setempat ini kadang makan ini kadang saya sampai sore sih iya aku masih menjaga itu dia yang mereka gitu Bu sembarangan mau ke toilet ibu boleh ke toilet tapi harus dibersihkan ini enggak karena anak jangan tanggung tuh Bu tuh mau gitu toilet. ke toilet karena di kelas itu Di kelas? Iya Bu aduh nggak bisa dibuka kelas Bu ditunjang aduh iya iya beberapa kali ya. iya dan dikunci kantor Bu itu satu Bu iya makanya saya bilang di situ pula kan ininya menurut saya kepingin sekali sewaktu nanti rapat ada pertemuan itu yang mau saya minta tolonglah saudara atau siapa yang menjadi pejabat sekolah karena kan honornya itu Bu ya saya orang tua aja enggak saya siap memberikannya gitu kan walaupun itu nanti di atas sesuaikan dengan kejadian di atas guru kelas yang baru misalnya kan kalau guru kelas yang baru sih misalnya tapi dia di atas itu saya mau asal dikerjakan lah kerjaannya itu juga bantuan dari orang tua iya kita saya iya dibantu untuk orang sekolah berapa selisihnya orang tua iya dan waktu kita harus juga ya melaksanakan itu tapi bapak yang buat biar ibu nanti yang bisa orang tua guru muda kita bapak konsep semoga berhasil ya Pak program bapak ke depan itu ada semua rasanya itu semua kita sampai itu kalau memang ada lagi katakan aja butuh lagi yang lain ada yang kalau misalnya kamu tidak punya info bisa yang lain sumbangkan atau contoh yang aku nggak pakai sumbangkan karena dalam
ada sekolah nanti. Kayak gini lah Bu, untuk mencari kalau nanti di malas rumput saya Nggak ada yang susah ya. jadi kadang-kadang ya kebetulan saya sama suami saya Kasihan pula ya, dia pulang nggak bisa pulang. pulang mengerjakan kadang-kadang gitu. Karena orang lebih suka sawit, sawit. Lebih banyak cuannya Bu daripada kerjaan terpaksa suami Ibu kan. Sabar lah Ibu. Ini satu hari pasti ada perubahan. Sekarang ingin saya tanyakan lagi, berarti itu Bapak yang nanti Bapak akan meningkatkan kepala sekolah, masyarakat terutama guru-guru, berarti tingkatkanlah pembelajaran kita. Kalau bisa sampai ke PMN lah. Ini belanja itu sumpah nggak boleh benar ya Bu ya. Iya, belanja ya PMN. Udah. Kapan mau Mbak Ibu yang melakukan saya bisa masuk? Saya datang kemarin. Tapi yang bertanya masih Berapa? yang bertanya masih 10 orang. Guru Kalau udah nanti kan langsung angkat dirinya dari situ. nanti bisa sebelum sama Bapak. Tanda tangan kepada saya aja udah 4 jam gitu. Iya, udah bikin aja Bapak udah masuk situ nilainya. Siapa aja Bapak Mbak? Ada berapa orang? Iya. Karena guru yang di sini kan udah semua punya akun aja. Iya. Ada berapa? Di sini Yang itu sekitar 4 orang karena satu dan masih sama SMA dan terus Itu ada yang tidak mungkin. iya Pengusulan itu iya ini apa itu nanti? ini ada dua ini lebaran tahun sekolah selain tahun sekolah dia tamat SMA dia kuliah bukan juga dia kuliah tapi sejauh dia kalau dia sudah kuliah Bu sudah bisa minta surat keterangan kuliahnya saya langsung masukkan dia kuliah saya langsung ngurus itu Bagus kok itu kan itu nggak ada yang enggak. Tidak mungkin masih saya. Mungkin nggak sebelumnya SKN bukan. Dan semua kata Medina memang kita buat aja. Bisanya tentang diskusi. Saya bapak bilang ada sebuah udah positif, ada gambar yang mana filosofi. 3 mili bapak program itu. Semua udah ada. Itu kalau program itu sekarang mereka sekarang itu kan perlu ngambil sama bapak yang masuk. Selalu ada masuk. Kemudian kita penilaian pemetaan aset nih Pak. Kemarin itu benar Bapak lakukan diskusi pemetaan aset ya Pak ya. Siapa aja yang betul-betul terlibat pada hari itu yang Bapak bilang? maksudnya dari keseluruhan Yang ada pada saat itu yang ada kepunya Bapak buat semua. kepala sekolah, rekan guru, baru apa namanya siswa kelas atas, lalu orang tua. Memang ada pada saat itu. Bagaimana prosesnya itu Bapak bisa berpikir seperti itu terjadi untuk membuat pemetaan akses sekolah. Kira-kira apa yang Bapak temukan identifikasi dari hasil apa diskusi? Kalau aku sebelum rapat udah sebenarnya udah saya identifikasi Kan identifikasi apa? ya tentang bersih Aset-aset semua. jadi rumah begitu kenalkan lagi dia lalu ini dari orang Apa ini dari tapi dari siswa apa ini? ini dari siswa tentang memberikan tentang menyenangkan jadi guru bisa kalau umpamanya ada sesuatu kekurangan undang kami musyawarah dan gotong royong untuk menyelesaikan. Iya bagus, berarti bisa daripada dilakukan bersama ya Pak ya. Lingkungan, kemudian kan seperti ada yang mau sampah siap nanti kalau dari kepala sekolah 4 tong sampah kami itu akan siap mempersiapkan tong sampah itu bisa begini tapi yang menghasilkan dari PMN seperti mana ya Kalau saya tadi ini saya sampaikan seperti ini memang kalau kita berbagi sekolah teknik ini dikenal orang tentang tanaman beberapa plastis dari mana jadi nanti ada pemain dari bahan kerja nanti bisa mengukur diri sehingga orang itu bukan sekolah ini bukan asli sekolah jamu juga bisa, sekolah matua bisa. kalau itu sudah pernah dilakukan sama kampung tapi itu menjadi karena tadi jadi sekolah sini Cuma doang. iya jadi libur gitu jadi
ini jadi kan saya lupa. Mana nggak ada laba-laba orang. Tapi oke. Dia kalau berbuat untuk anak-anak nggak pulang, manja. Asal jangan jatuh kalau jatuh tidak. Iya. Kan dulu pokok pengakuan itu tidak banyak cabangnya yang di dekat teman-teman itu kemarin. Nah, nanti ada tersangka. Ya, itu tadi karena nggak ada penjaga ya, Iya. berarti penjaga dulu lah disiapkan. Disiapkan, Apa-apa iya. penjaga muncul nanti di berikutnya, pagar lagi. Kemarin pernah juga saya membeli beberapa pohonnya hilang. Ya kan pakai tadi ya, Biasanya nggak ada lagi pohon. bagus juga nanti ke depannya ikuti. Nah, Nah, itu makan juga. Yang kalau nggak ada, kalau di SDN kosong itu dan lancar memang pindah. jadi dia penjaga tanah juga, dia lurus bisa dijaga kan. Kalau sekolah pindah, kalau kata saya nggak setuju. Kenapa? Anaknya ada sekolah rendah, bapak sebutkan. Jadi kan ada cucu atau gimana? Kalau tanah bapak boleh ya. Kayak sekolah tapi dari sekolah usia bukan main banyak matoa. Setiap berbuah, boleh ya. Tapi dia nggak tahu ya. Kalau nggak boleh jual. Nanti semua daun-daun cari yang betul. Tapi di hilir ada beberapa pohon nggak boleh diambil, itu milik guru. Milik guru. Kelapa pun begitu, boleh diambil yang di belakang, tapi ada beberapa kelapa milik guru. Ya ini nanti suami saya kecuali lagi di kawasan juga. Keren. Bawa lagi. Untung di sini. Bos, Ya Pak, untung di sini. lima bentang ya Pak. Iya, di depan sana. Bahkan kita pagar itu Bu. Mau dicopot? Dicopot. Ya tadi Bu karena belum ada penjaga ya. Semoga nanti rapat orang tua dapat terselesaikan itu. Mudah-mudahan dengan aura kepemimpinan ibu, dengan anggota ibu berhasil nanti menggaris semua aspirasi supaya lebih bagus pokoknya. Oke, berikutnya itu tadi tantangan kendala ya Pak ya, yang akan diatasi ke depan. Bagaimana nih perasaan Bapak ketika Bapak berhasil melakukan pemetaan aset, berhasil di situ ada kepala sekolah, ada guru, ada perwakilan orang tua yang mulai terlaksana pemetaan aset sumber daya sekolah. Kalau perasaan saya sangat karena adanya pemetaan ini sehingga kita dapat mengetahui apa sebenarnya aset-aset yang kita miliki. Jadi senang, bahagia dengan adanya aset-aset ini juga bisa dapat kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Apapun tantangan, apapun ide, kalau kita sudah tahu aset-aset yang kita miliki di sekolah akan dapat tercapai di atas. Yaitu mempersiapkan Bapak nanti untuk jadi pengawas atau kepala sekolah. Jadi tahu aset, jadi nggak cuek lagi di tentang sekolah itu. Bisa di sekolah, bisa mati sekolah itu ya. Jadi dikembangkan ya bersama dengan masyarakat sekitar ya Pak ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak tentang persiapan panen hasil belajar yang beliau persiapan musimnya. Saya ingin bicara sedikit dengan ingin cross check Pak Bu tentang jawaban dari Pak Binsar. Apakah benar Pak Binsar melakukan diskusi kepada ibu kepala sekolah, guru-guru, perwakilan orang tua, dan siswa tentang aset-aset apa saja yang ada di sekolah ini dan sumber daya? Kalau saya katakan tadi makanya sewaktu Pak Tangki tadi menjawab saya bisa menjawab juga itu minggu karena apa? Karena memang situasinya saya di situ dan saya bisa melihat gitu kan. Betul ya. Iya. Makanya sewaktu yang kena saya tadi saya tahu sudah program dia masalah sampah tadi, masalah water karena saya tahu memang dibuat dan saya lihat sendiri di situ ada gitu. Tapi sudah mulai Bapak ini mampu menyampaikan kepada Iya, baik kepada orang tua maupun seperti kayak tokoh masyarakat di sini. Gitu. Bahkan dia sampai ke PT tadi kan, Udah ya, udah. Ya itulah kita pengen tahu tuh supaya mempersiapkan Pak Binsar ini mampu memanajerial diri, memanajerial rekan-rekan supaya betul semua itu adalah mitranya, tapi bukan di bawah mitra, kawan sejajar. Makanya saya bilang tadi Bu, kenapa saya tahu tadi kamu kan supervisi tadi saya tahu Bu ada guru senior di sini. Kadang guru senior ini bukan malah tersinggung, dia tuh kalau nggak cocok, masih muda, baru, terus mengatur ngajarin pula. Kan kadang ada itu. Tetapi saya lihat bagaimana, makanya saya bilang, bahkan saya bilang sama Pak Kampu, kalau bisa bantu saya Pak di supervisi, supaya jangan ada jarak. Kalau saya terus berjarak. Ya, segar ya, pimpinan. Iya, terus nggak tahu dia apa yang mau disampaikan dia gitu. Dia terus saya bilang, ya silakan Bu, saya bilang, saya masih lihat apa ibu ini aku pembelajaran ibu, FPP mau belajar ibu.
Iya. Mau dia tadi ketawa mengucapkan salam, enggak. Cuma matanya ke saya aja. Karena saya tunduk aja gitu. Jadi tadi saya baru bilang sama kamu saya minta tanya apa. Karena kemarin saya lihat dua yang di supervisi 3 yang melihat, saya lihat 2 3 ya. Berarti seperti yang ini maaf ya, kayak sudah disebut kemarin, itu sulit kita memberikan kata-kata kepada dia. Kalau saya melihat, karena saya tahu karakter mereka itu. Supaya itu dia menerima, karena dia merasa satu, dia juga senior di sini. Tetapi saat pertama yang supervisi dia bisa menerima aja. Nah, dan dia berulang perubahan di kelas dia, perubahan saya bilang tadi, apapun yang sudah dijawab tadi sama ibu, itu adanya. Karena saya memang ini Alhamdulillah Pak ya, keren. Berarti kita ucapkan terima kasih nanti kepemimpinan Ibu tidak sia-sia kepada para guru Ibu yang ada di sekolah. Semoga dengan kepemimpinan Ibu bagus terus sampai ke JW. Karena setiap satu tindakan apapun yang diberikan di luar kata kampus, saya selalu bilang terima kasih ya Pak kampus, karena saya terbantu di situ. Jadi kalau seorang yang sudah berumur sama umurnya seperti saya, nah, dia masih honor, datang Pak kampus sebagai boleh dikatakan guru muda. Bu, nah, seperti ini baik, seperti payah menerima. Mesti ngobrol gitu ya. Iya. Tapi ini kan Pak kampus bisa saya. Nanti saya untuk supervisi itu aku bantu saya. Kalau boleh Bu, kalau mau supervisi dikasih SN. Iya. Saya kasih pesan. Saya juga dulu sering supervisi kawan-kawan di sana. Jadi orang itu senang kalau saya supervisi sebelum saya bergerak, karena saya udah baca juga. Tambah lagi dulu bergerak, supervisi kalau yang guru apa di bawah gitu kan, yang 3C di bawah. Iya, senang ya. Enak gue dia yang mau kapan masuk itu, jadi kayak kawan. jadi kita tahu. Lepas ya, jangan lupa nanti ya saat ibu mau itu, lain kita tujuannya sampaikan, ada strategi ibu, apa kalau mau ibu kembangkan. Oke, saya kenal. Berarti udah ngerti dia. Jadi ketika kita masuk udah enak. Nah, ke depan itu penting jangan ada kesombongan, tetap mengasah. Jadi sama-sama pintar semua. Oke Pak ya? Oke, berarti betul apa yang disampaikan Ibu pimpinan kita, betul apa? Terima kasih banyak ya Bu. Kalau begitu Bu, ini kan penilaian terakhir ya, apa tentang aset itu. Ibu sudah melihat dari awal sampai akhir 6 bulan belajar Pak Binsar ini, apalagi sampai 1 minggu sampai P6 ini. Nah, kira-kira menurut Ibu di grade berapa lah Pak Binsar ini nanti kita buat penilaian ini? Nah, kalau saya diberikan kesempatan untuk itu, saya tidak tahu bagaimana model penilaiannya. Tapi kalau dia mau dibilangkan yang satu A, B, C gitu kan, saya kasih yang A. Wow, keren dikasih. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow, keren. Iya Bu, karena dengan seperti yang kita menanya ini dari pimpinan sekolah, kita akan mengcross-check ya, memang Pak Binsar bagus. Mudah-mudahan ya, sampai saat ini belum ada kesalahan dari Pak Binsar atau teman Pak Binsar, semua mengalami peningkatan. Harapan Ibu itu akan kita realisasi dengan A nanti. Kalau di P 6, masih ada lagi di lokakarya 6, lokakarya 7. Tinggal itulah 2 lagi penilaian. Kalau masalah aksi nyata, ya Bapak ini memaksimalkan dirinya tentang program ini di 3 ya Pak ya. Keren. Ucapkan terima kasih sama Ibu. Terima kasih Bu, semua atas dukungan Ibu. Saya juga dari dulu pun sudah saya sampaikan motivasi dan semangat, arahan dan bimbingan mungkin selalu disampaikan sama saya. Dan apapun selalu saya inginkan, contohnya Bu ingin siap walaupun Ibu ini dalam sakit selalu bisa tetap jalan. Luar biasa Pak sekolah kita. Sehat terus ya Bu ya. Saya juga memberikan nilai seperti itu kampus sesuai dengan yang ada di lapangan. Saya tidak mau. Biasanya orang ini, kalau karena memang saya lihat dapat di lapangan, di mana prakteknya seperti itu, dia memang cuma jadikan. Apa dia sendiri saya awalnya di mana? Saya nggak tanya Bu kalau. Ya, saya tanya Bu. Pada saat saya lihat dia seperti itu, memang harus nilainya seperti itu. Jadi kita menilai itu objektif, sahih. Ya seperti tadi, dia melakukan observasi kita di situ betul. Dia membutuhkan zoom sama kita dia ambil. Bu, ibu datang kan? Diskriminasi ya. Datang. Ada apa kamu saya seperti ini Bu? Ya, saya siap datang. Tapi kan dia melakukan, mengerjakan. Jadi, pantas saya berikan dia seperti itu. Ya, karena penilaian di guru penggerak ini kan sebagai dari ajar praktek kepala satuan pendidikan kita minta nilainya.
semua yang tadi kita minta ternyata sama semua minta. Dan memang nyatanya begitu. Yang dibanding yang nggak harus semua. Mudah-mudahan saya pun gitu ya. Dulu bagian skripsi kan dulunya beda kan. Itu masih Pak Binsar lagi kuliah. Ibu Erlina lebih kuliah, Bu Yanti lebih kuliah. Nah nanti kalau Ibu misalnya kan menilai berapa dulu? 10. Atau tinggal nambah lagi 9 misalnya kok tidak 10. Jadi datang nanti pengawas itu ya. Kita hasilkan bilang tidak kita. Terima kasih Banyak ya. Terus ya saya sendiri dulu masuk profesi 10. Jadi kan rumah yang Ibu punya. Iya. Oke, yang terbaik. Berarti pantau diam-diam. Gimana Pak Bizar itu? Ada anak mata loh. Jadi Bapak itu cepat bercak ke mana? Itu nanti dia lapor sama Ibu. Oke, makasih ya Bu. Saya akan bincang-bincang kembali kepada Pak Bizar. Terima kasih Pak Bizar atas sekolah Bapak dan memberikan semoga kita yang bisa. Persiapan kita dengan panen hasil belajar. Apa kira-kira ide Bapak nanti untuk panen hasil belajar ini? Kalau masalah pantai kalau menurut saya kira-kira apa yang cocok, karena itu jadi kepingin lagi bertanya. Contohnya kalau saya berbincang dengan kawan saya semalam, Iya. dengan Bu Cia dan dua orang lagi ya sebetulnya. Bu saya kan ada wanita yang mana yang kalau kita sebut wanita yang itu menciptakan sebuah mainan kunci, saya bilang kan. Iya. Jadi tapi dengan kuncinya ini nanti kita anak-anak kita ajari semua untuk membuat mainan kunci, dan hasil karyanya ini nanti kita pamerkan ke orang tua, entah di pasar, entah di mana, bahwa inilah hasil karya kita sendiri. Jadi kita contoh kira-kira seperti itu. Jadi kan belum pernah panen karya, jadi itu intinya sebenarnya gimana. Memang itu Pak, itu baru satu ide kan. Nah, ide-ide lain lagi apa yang Bapak pamerkan? Bapak bukan berdiri sendiri. Kalau pameran itu namanya bawa semua. Nah, Bapak kan dari kelas tinggi ya, kelas tinggi 4, 5, 6. Itu Bapak berkolaborasi. Itu baru satu. Kalau saya pada itu seperti NGO, kita minta tuh, gimana kalau itu kita berikan ke kelas 6, hasil karya kelas 6 hari lain nanti mereka buat dompet atau tas dari kelas 6. Sederhana ya, kecil-kecil seperti ini. Iya, Nah, baru ada talinya. ada talinya. Karena membuat itu tidak lama, karena saya kan sudah pernah belajar juga, saya sudah pernah buat juga di kelas. Berarti modalnya semua dari anak ya. Iya, bisa kita bantu sedikit. Dan harapannya panen-panen ini selain produk dari sekolah, itu jadi souvenir kepada kepala dinas Pak Almira. Pasti kita nanti bawa ke stand kita untuk menikmati souvenir kita. Supaya dikenal, oh ini loh desa dan Jadi kalau panen karya itu memang produknya kita tahu atau enggak? Iya, dibawa produk. Bukan di videokan aja, kita Video kan iya, bawa produknya, bukti karyanya ya. Dan itu yang membuat harus siswa. Ketika siswa sudah membuat, Bapak buat nanti fotonya ini satu foto untuk saat anak membuat, saat hasilnya. Nanti dari sini dihubungkan dengan tali, baru berfoto bersama hasil produknya. Nanti ditempel di stand kita. Jadi stand kita nggak perlu jadinya kalau nggak kayak gitu. Sepi. Kita buat panen karya stand kita misalnya ukuran 8x8, mewah pula dengan hasil karya siswa kita. Bapak pun harus menciptakan banner. Iya, banner Bapak bisa berapa? 2 boleh. Bapak pinjam dari PT-PT mana, dari gereja Bapak dari mana, pinjam standnya banner. Ingat, setiap banner yang Bapak buat itu tampilkan di sekitar kepala sekolah gambarnya. Bapak juga ada visi misi sekolah. Baru karya terbaik Bapak dari modul itu yang mana Bapak pilih. Tanya kawan-kawan biar nggak boleh sama. Nah, buat semua. Baru di bawah itu ada guru, ada siswa di bawah. Kan banner ini visi misi. Ini kalau di kepala sekolah sama Bapak. Baru karya Bapak itu mulai dari misalnya 5P itu dari mana mau dibuat. Buat hasilnya. Buktinya apa? Buktinya. Oh. Jadi nggak ada satu kunci aja yang orang lain itu. Karena saya tahu juga itu di kelas 6 itu ada yang Ada yang bisa buat. ada tahu kan? ini gede Tapi memang Tapi kalau bisa buat mainan kunci Pak, bukan membeli bahan paling bahan mentah dan lingkarannya. Apa yang ada di sini yang bisa menjadi bahan dasar tadi sumber daya. Biji sawi yang udah tidak termanfaatkan itu bisa diolah. Atau jadi batu atau apa kok. Nah, batok bisa. Batok jadi alat penggoreng, alat nasi apa. dan itu kunci juga bisa. Oh bisa. Kertas pasir, pakai apa? Coba apa yang banyak. Mana yang buat nama sekolah?
Lalu kan itu hari Sabtu kejadian itu Pak. Selain ibu nanti hadir kan, pengawas sekolah gitu. Kamu dulu aja itu nggak ada termotivasi. Kan mau cari di sana, Pak. Mobil siapa dibawa, kalau nanti akan Kalau mana juga tahun-tahun ini. boleh sih ya, tapi mereka nggak dapat makanannya. Yang hanya dikasih makan itu kepala sekolah, pengawas. Saya siap mau Makan siang itu. kalau ini pun saya siap mengajarkan siswa itu bagaimana membuat mainan kecil ada. Kolaborasi. Kasih. Apa lagi banyak misalnya yang tadi Pak ya, Pak. Kalau masalah itu kan bukti saja lah. Cuma yang saya bingungkan kemampuan tadi, saya kira hanya berbentuk video kan. Iya betul. Nah, Wujud nyatanya gimana? maksudnya kan gitu. Kalau video kapan ditontonin semua? Jadi maksud saya berbentuk gambar. Kalau ide Bapak buat, berarti kita nanti harus ada yang fokus di slide kita itu tampilkan terus ya. Jadi ketika ada orang datang melihat, oh lihatnya di video. Dan banyak gitu nanti. Ini sama dengan Nanti saja satu video itu. waktu akhir saya kegiatan kemarin capek ya ini kami buatkan tangan kalian. Cuma kami di situ menunjukkan bukan bentuk barang, barangnya bentuk buku. Misalnya kami tadi membuatkan satu perubahan dalam kurikulum misalnya gitu kan ya, kita juga harus ada misalnya bukan kurikulumnya satu apa ilmunya, terus ada di situ ya seperti itu. Misalnya di dalam satu buku kami membuat satu kegiatan keterampilan. Kayak saya kemarin itu membuat kotak tisu dari kertas rokok. Nah, jadi saya buat malam-malam Pak Kampung. Saya letak. Kalau enggak dari bentuk apa bungkus isinya, minuman itu dari kopi luwak. Nah, dari ke situ saya diberikan Bu, jadikan satu kotak tisu. Jadi saya buat itu ya. Jadi saya pacarkan itu diambil itu sama orang. Mungkin ini bisa kopi luar, tapi menjadinya harus bagus. Iya, kan dari situ dibutuh, situ dipak. Makanya tadi saya bilang Pak Kampung. Pak Kampung nggak usah khawatir. Saya sebagai kepala sekolah siap ke kelas sama anak yang diadakan. Saya Jadi banyak supaya kita bergantung dengan ini nanti boleh. Buat meriaskan kita. iya lewat ke sana. Lewat ke sana orang bunga-bunga hidup wah, pakai pickup semua nanti. Jadi pembatas kita dengan stendawan bunga dijadiin. Iya. Bunga siapa ini? Rupanya bunga sekolahnya. Jadi siapa yang bawa kepala sekolah kami yang bawa. Jadi bunga di sana 3, 1, 2, 3, batasnya kan 1, 2, 3. Lalu di sini masing-masing yang dimancing itu dibuat batasnya masing-masing. Apa untuk besar kita di situ semua. Ya, nanti sebentar sana. Saya bantu. Saya ada pengalaman dulu entah. Ya, itu nanti itu. Jadi memang persiapannya seperti capek. Iya, itu gitu juga. Untuk pengalaman itu lengkap semua model. Apalagi kira-kira. Bagaimana kayak di fokus kita Bu, nggak berhenti tuh bacaan Iya, jangan terus hasil karya kita. Boleh. Nanti kita minta pinjam punya ibu dulu, nanti fokusnya misalnya kita sana sini dulu. Iya, nanti kan setiap yang datang ke situ kan ada buku tamu ya. Ada bu, ada souvenir dikasih nanti. Ya, itu saya kadang dan mungkin rekomendasi kan. Setiap yang datang ke sini kan kita kasih, oh SDN 08 kan baru datang ini. Tapi dia harus mengisi dulu, Iya, mengisi absen deh. Nah, nanti absen itu kita upload Pak, bahwa yang datang sini udah sebanyak ini. Siapa yang upload di PP? Kami foto dia ada banyak dulu dengan sekolah ini. Dia minimal itu antara 50 sampai 75 gitu. Maka kita pantau mereka masuk ini. Pak Admiral wajib harus masuk. Pak Akmal, pengawas masuk. BPG harus masuk ke stand kita masing-masing. Kalau nggak lengkap nanti itu. Semua itu nanti yang CGP yang satu lagi itu mungkin prosesnya mungkin berbeda dengan saya gitu. Nanti itu bisa bedakan dengan BPI yang sama. Kalau ini kami memang seperti ini target kami. Kalau BPI itu beda dengan itu. Memang didesain seperti ini mempersiapkan menjadi kepala sekolah dan pengawas yang terbaik. Minimal kalau dia tidak mau kedua itu, dia jadi wakil di sekolah yang terbaik. Menjadi pionir yang bisa. Ya nggak boleh cepat-cepat pulang dari sekolah, nggak boleh. Harus lama di sekolah. Jadi dia bisa melihat apa yang kurang, apa yang bisa dia. Ada lagi Pak yang mau Bapak sampaikan seputar panen karya kita? Ya, tadi kan masalah di panen karya ini ya, persiapannya
Berarti bukan semata satu seperti gitu ya, bisa apa? Berarti ditayangkan boleh kita buat dalam video nanti gambarnya lagi berartinya tadi. Bisa juga makanan tradisional di sini. Daerah ini tradisional apa? Melayu kah, Jawa kah? Nah, jadi kelas berapa, kelompok berapa mungkin itu. Tapi awet dia sekitar seminggu makanannya misalnya. Tak wajib Bandung dia buat. Tapi anak yang buat. Di kelas itu dibuat hasil karyanya P5 misalnya. Nah, dibuktikan dilihat kepala sekolah difoto. Hasil foto itu kan diprint nanti, kertas gini aja. Ini kan ditempel dia nih itu. Rame nanti lupa selain bapak. Oh ini, satu lagi oh ini. Gitu. Jadi bagi yang lain-lain. Ada lagi? Nanti kerjasama dengan CDP yang lain Pak. Nah, baru Bapak kerjasama dengan kelas kita di kelas 4 gimana? Ada berapa guru? Ada 6 guru. Ah, 6 guru. Bapak ini 6 guru. Kalau Bu guru itu hanya 4 orang itu. Kelas 2. Sedikit kan? Banyak. Berarti ini ditekan di sini. Iya. Nah, kalau udah gitu Pak, kemudian gini Pak, di samping itu Pak, sekiranya Bapak terpilih nanti sebagai penyaji dalam kelas berbagi. Bapak bersedia penyaji program apa yang bisa ini? Kalau atau Bisa misal. Sekiranya Bapak terpilih berbagi dalam kelas penyaji, gitu ya. Mungkin siap ada Bapak itu menyajikan itu program Bapak itu. Siapkan PPT-nya ya. Nah, PPT-nya jualan. Bu, ini ditekan sama nih. Ya ada nama ini kepala aja dua, Pak Stempel. Kalau berbagi itu nanti kan Pak, Bapak hanya dikasih waktu 10 menit. pada acara mana itu? Bapak kan itu Pada di hotel itu. di Pancasila. Iya. Nanti kan panen kami kan Kita dari lagi dari buku tadi kita yang lebih menarik. Iya. Jadi biarlah. diundi itu Pak. Iya. Diundi, siapa tahu undian nanti tercabur sama Bapak. Maka saya nyampaikan siapkan. Bisa sambil itu. Pertama kita malam-malam mau ngecek set kita. Semua kalau sekolah bayi ya kamu lihat kalau nggak maka besok harinya. Kalau ibu besok harinya aja. Sama saya datang, Bu. Kurang nggak gini juga ini kalau ibu datang berarti kita lebih bagus suka ngerjainnya. Saya dari situ berarti saya cuma gabung nanti. Kayak ada lagi yang kurang gitu. Saya bantu menyiapkan. Lumayan pasti saya ingat. Jadi kita siapkan itu malam Pak. Malam terus siap, standby siap. Baru besok paginya kan akan pembukaan. Sebelum pembukaan dari pimpinan semua kan Pak Amirul semua dan kawan-kawan. Nanti banyak tamu-tamu udah berdatangan. Cepat untuk tanda tangan kita di situ kan. Mereka berhasil foto semua. Berhasil udah 75 nanti belum pembukaan dari 75 orang yang mampir tempat kita. Syukur alhamdulillah. Udah enak kita udah agak tenang. Nah udah ada 75 udah pembukaan kita di situ semua gembira semua. Udah siap itu kita ajak lagi nanti berdiri di situ 1 jam. Udah siap 1 jam standby kawan kita yang nggak pernah undi di situ menjaga beberapa. Masuk kita ke ruang di bagian kelas berbagi. Nah di situ kita tuntun kepala sekolah kita tuntun pengawas. Jadi 5 yang maju 5 kali 10 menit 50 menit. Di situ kepala sekolah membuktikan betul nggak tanya dia, betul nggak pernah dia menyampaikan itu. Pengawasnya ada. Kita itu nggak banyak kan? Hanya 5 yang akan berbagi, 3 PP, pengawas, kepala sekolah itu dan hadir. Jadi dikasih kuliah kosnya dan itu nanti dikasih makan siang. Udah siap bagus katanya, difoto bersama siap. Selesai, sama makan semua bagus. Layak itu nanti disimpan dokumen Bapak itu menjadi kekayaan Ristek. Dan makan siang bebas, ya bilang kepala sekolah meninjau standnya masing-masing berfoto, gembira, ketawa, nyanyi semua. Lepas habis itu. Ya, udah siap teh, boleh dilepas standnya boleh. Atau udah direkam oleh standnya diam-diam, nggak tahu kita itu, nggak tahu Bu. Padahal dia udah ada beberapa nanti udah menunjukkan semua. Dikumpul menjadi dokumentasi foto berjalan. Tahun kita setelah nanti dapat sertifikat sudah muncul, sudah selesai ini panen kalian ini mau diambil ya saya waktu itu kapan diambil katanya. Itu mereka yang mensiasati. Kita persiapkan diri kita semaksimal mungkin Pak ya. Pakai apa? Udah siap nanti ya buat 7 bahannya 7 PPT ya Pak. Jangan lupa tampilkan juga Bapak dulu baru kita sekolah pendampingan untuk hasil PPT. PPT. Kemudian kita dalam apresiasi tadi kepala sekolah dan apresiasi tetaplah Bapak semangat
jangan takut untuk apa nih lokalannya 7. Semangat lah, nanti ada pertemuan kita lagi di PDIP di lokal kalian 6. Di situ ungkapkan semua nanti di sela-sela istirahat supaya maksimal kita nanti di lokal itu bagaimana menghasilkan. Kita yakin kalau lokal kalian 6 tidak Pak, Bu, semua Bapak Ibu CGP ini. Yang penting dia aktif, dia 100 kita buat. Betul Bu, saya nggak bohong-bohong, udah saya kasih tahu satu Bapak ini. Tapi yang PI udah saya kasih tahu ya, udah ya. Nah ini memang belum, karena belum masuk. Sabar dulu, nanti saya tunggu difailkan Bu. Untuk semua yang ibu yang hadir pada waktu aktor-aktor itu, didesain semua dirapikan, di PDF-kan, dihasilkan, dikirim ke saya. Lalu nanti saya unggah di penilaian saya. Kalau bagus saya nilai A, kan paslon dari juga bagus, nanti hasil pun bagus. A semua. Walaupun pretest dan postes rendah, tetap bagus itu. Perjalanan nilai itu yang dibilang. Ada lagi Pak? Sudah selesai lah kalau begitu Pak. Saya berterima kasih sekali ya Pak. Sebelumnya saya menyampaikan karena ini terakhir kita berpendampingan individu kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Mega Bati sendiri selama PI 1 sampai PI 6. Mungkin ada tutur kata saya selaku pengajar praktek yang kurang baik kepada Ibu pimpinan. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga tali silaturahmi kita yang tidak terputus bisa kita lanjutkan melalui WA pribadi maupun WA kolaborasi maupun luring maupun daring ya. Saya berharap dan doa saya ibu tetap sehat sampai di pensiun untuk memimpin pembelajaran di sekolah ibu. Terima kasih Bu. Kepada Pak Binsar, saya selaku pengajar praktek Pak Binsar, kita dari PI 1 sampai PI 6 bahkan kita di daring. Kadang saya bilang masuk Pak Binsar di kalau 1, kalau 2 mau terlempar karena beliau kadang ada sinyalnya bagus ya, kadang enggak. Mohon maaf ya, karena kita saling mengingatkan Pak yang di agro. Nah, cepat masuk Pak Binsar. Oke, kemudian dalam bukol, kemudian dalam elaborasi kadang juga saya bilang masuk Pak Binsar. Oh iya Bu, saya apa karena sakit kemarin. Tapi tetap masuk ke Bapak. Kemudian mungkin saya ada kasar dengan saya. Di lokal karya pun kita mungkin ada kasar atau gimana Pak ya. Mohon maaf, kita tidak ada yang tinggi rendah, kita ada yang mitra. Maafkan kesalahan. Semoga ke depannya Bapak Binsar PP Muro nanti sukses sebagai wakil, nanti terus sebagai kalau boleh ada kepala sekolah, ada pengawas ikuti uji kompetensi. Ya, mungkin dari saya mohon maaf lahir batin. Saya juga sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan dari Pak Binsar Golon. Di sini juga saya mohon maaf kepada Ibu pembimbing apabila selama yang datang ke sini ada tutur kata atau pelayanan kami yang kurang benar. Ya Ibu, di bulan baik ini saya mohon maaf mewakili daripada semua rekan-rekan ibu. Dan saya sangat berterima kasih sekali dengan Ibu dari jauh datang ke sini membimbing guru saya untuk kita menciptakan satu guru yang bisa kontaknya bisa untuk memajukan anak bangsa dan sekolah kita ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Oke, saya juga terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah karena mulai dari awal rencana saya mengikuti cara duduk bergerak, Ibu selalu mendukung saya, memberikan support, bimbingan dan arahan, dan mudah-mudahan selalu sehat supaya tetap ada menjadi motivasi bagi kami, khususnya untuk saya dalam mengarahkan bagaimana supaya sekolah kita ini maju. Dan juga saya juga berterima kasih kepada Ibu PP selaku pengajar praktek, Ibu Edi Storus. Saya berterima kasih yang sedalam-dalamnya atas usaha dan bimbingan, motivasi, dorongan yang disampaikan kepada saya. Dan dulunya saya ragu mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, dan bahkan Ibu sudah mungkin pernah keluar dari kata-kata saya untuk mundur, tapi Ibu selalu memberikan semangat. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya mohon maaf kata Ibu kalau dari saya Bu tidak ada satupun yang saya ingat kesalahan Ibu. Bahkan saya mengatakan ke rekan saya kalau Edi Storus itu kayak mana ya, dia tidak pernah marah, nggak pernah menjatuhkan, selalu mendongkrak kita semangat.
Jadi mudah-mudahan saya juga berharap Bu, ketika nanti saya ada masalah tertentu dengan apapun tentang pendidikan ini, Ibu juga jangan putus silaturahmi kepada saya. Jadi ini itu yang bisa saya dapat, dan saya sampaikan juga saya apa yang dari kesalahan saya Bu selama ini, mulai kita menjadi tim dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan demikianlah saya tutup. Demikianlah pendampingan individu yang ke-6 yang kami lakukan pada saat ini tanggal 20 Maret 2024. Saya selaku CGP Bintar TP Bolon, calon guru penggerak angkatan 9, dan Bu Peti pengajar praktek, Bu Eti di Sitorus selaku pengajar praktek guru angkatan 9, dan juga Ibu Kepala Sekolah Megawati sendiri. Saya sampaikan sekian dan terima kasih, dan kami akhiri dengan salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan.